Ada nggak pengalaman yang menurut lo ini sangat menyedihkan sekali? Misalnya ini nggak menghargai keberagaman sama sekali. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi tadi aku bilang sempat kan Hindu tuh beda-beda, maksudnya cara ritualnya beda-beda. Ada video yang kalau satu orang itu maki-maki kemudian menendang sesajen itu. Gitu. Itu kan salah satu hal yang menyakitkan hati juga karena sudah 70 berapa tahun ini? 79 tahun ini Indonesia merdeka. Sudah tahu Indonesia banyak suku, banyak agama, tapi belum bisa menghargai itu, Pak. Bagaimana sebenarnya lu atau kemudian pemuda Hindu berada di posisi tengah-tengah kehidupan yang mayoritasnya bukan lu? Kita bisa menyesuaikan dan itu bukan hal yang sulit sih buat kita secara pribadi. Dan kalau misalnya ditanyakan ke secara umum, aku pikir teman-teman Hindu dimanapun itu kayaknya sangat bisa menyesuaikan meskipun memang ada oknum-oknum juga sih yang memang membuat panas situasi kebangsaan. Gue juga berpikir, wah, Teddy bisa menghasilkan satu novel yang bergenre romansa ini prosesnya gimana? Padahal kan sebelum-sebelumnya kan gue lihat tulisan-tulisan lu kan isinya soal lingkungan, politik, terutama kayak apa namanya? Reklamasi ya? Iya, reklamasi yang di Bali. Gimana ceritanya soal buku ini nih? Jadi agak panjang gak apa-apa sih Bang? Gak apa-apa, lu cerita aja. Jadi sebenarnya suka dunia literasi itu kan awalnya itu mungkin di masa-masa SMA Bang. Jadi kan di SMA itu ada mata kuliah lagi. mata pelajaran di bahasa Indonesia itu kita diwajibkan untuk meresensi novel. Nah jadi mungkin itu pertama kali saya tuh gini Bang, untuk membaca kemudian habis itu lupa lagi Bang. habis tugas itu udah lupa lagi. Itu novel apa yang lu resensi awal? Aduh lupa banget deh Bang. Ya. Covernya biru itu teen lit banget Bang. Remaja banget lah. Remaja banget. Oke. Habis itu kuliah di mana? Kuliah di Teknik Mesin Udayana. Oh Udayana, Bali ya, masih Bali ya? Masih Bali. Kemudian Bali. KKN lah. Nah, di KKN kemudian ada satu kawan namanya Iin Valentine namanya. Iin Valentine itu setiap sore Bang. Jadi kan kebetulan posko kita nih agak bagus. Oke. Jadi kita emang di Bali apa yang nggak bagus? Bagus banget di pancingannya. Oke, lanjut. Jadi dapat rumah agak bagus, rumah warga. Jadi kalau nggak salah 3 lantai Bang. Oke. Jadi di lantai 2 tuh ada balkon. Jadi di setiap senja sore itu, apalagi di pegunungan kita. Sebelum matahari tenggelam. Jadi orang ini itu selalu buka laptop kemudian ngetik-ngetik kemudian sambil ditemani sama salah satu bukunya Pramudia. Pramudia. Alok Dedes. Oke, Alok Dedes. Nah, itu berlangsung lama Bang sampai pada akhirnya kenapa sih orang ini terus begini aja? Akhirnya tak samperin. Akhirnya ternyata dia punya blog Bang. Punya blog kemudian. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 2016 Bang. Oke, itu blog masih oke lah ya. Masih sering dipakai lah ya. Masih banyak lah yang punya blog-blog pribadi gitu. Oke. Kemudian itulah momentum saya untuk menulis lah Bang. Belajar nulis lah. Belum nulis bagus-bagus banget. Meskipun sekarang masih jelek. Enggak lah. Udah bagus banget lah itu tulisan. Ya, maksudnya pengalaman pribadi tapi sangat reflektif sekali itu. Dan kenapa bisa nulis novel sebenarnya ini kan juga nggak lepas dari perannya Pak Ole. Kalau misalnya mungkin abang kapan-kapan main ke Bali di Bali Utara itu ada namanya Madi Atnyana Ole. Dia memang wartawan senior Bang di Bali, dulu di Bali Post kemudian di mana-mana lah. Iya siap. Sampai pada akhirnya dia punya tatkala tempatku gini Bang, tempatku nulis-nulis bercurah. Tempatku curhat Bang. Iya. Karena hanya di sana menerima tulisan semua jenis tulisan dari yang mungkin bisa dikatakan tulisan pemula. Karena nanti di sana kalau misalnya aku pernah pertama kali nulis dikasih di sana ruang kemudian ditelepon sama Pak Ole. Tulisanmu kurang begini. Jadi direvisi sama sekalian koreksi lah ya. Dikoreksi sekalian. Kadang-kadang kan ada juga media-media yang kita ngirim tulisan dibiarin aja gitu. entah kemudian dibuang ke spam atau gimana ya. Iya. Jadi kan itu kebijakan gini. Tapi kemudian dan kebetulan pada saat itu Bang bukan enak ya tapi momentumnya bagus sih Bang. Jadi kebetulan aku masuk itu kan komunitas Mahima juga. Jadi komunitas menulis di teman-teman sekelilingku itu tuh pada momen itu semua menerbitkan buku. Ada yang menerbitkan cerpen dari beragam genre lah ya. Sampai yang serius pun ada. Jadi termotivasi lah.
Cuman kenapa ngambil romansa? Karena kebetulan mereka itu nggak ngambil ini Romansa. jadi semua agak serius. Lu ngambil yang tidak serius. Gue ngambil yang tidak serius gitu. Dan kemudian jadilah ini Bang, Sublimasi Rasa. Memang awalnya memang ada pengalaman pribadinya karena kan agak susah juga kalau kita tidak punya Kalau pengalaman. lepas dari kalau lepas. Tapi seperti halnya cerita-cerita lain kalau nggak ada bumbunya ya. Iya betul. Jelek Bumbunya juga. ini Jadi romansa itu. bumbunya ada juga, ada bumbu-bumbu aktivisme lah. Supaya nggak lepas-lepas dari kita juga kan ini. Oke. Tapi yang lu tulis di sini soal reklamasi apa sebenarnya yang pengen disampaikan? Oh ya, salah satunya kan memang reklamasi Teluk Benua. Jadi kan isu itu ini udah mulai serius sedikit ya. Oh enggak apa-apa. Jadi isu ini kan kalau nggak salah mulai muncul tahun 2012-13 kalau nggak salah Bang. Ya. Dan aku mulai aktif memperhatikan lah, pemerhati dan ikut partisipasi dalam setiap aksinya itu di tahun 2014 sampai 2016. Dan ini menjadi keresahan bersama meskipun pada akhirnya proyek itu gagal. Dan meskipun kalau misalnya Bang ke Bali, lah ini ada nih Teluk Benua yang direklamasi. Nah itu kebetulan bukan perusahaan yang akan mereklamasi, tapi itu memang dari negara pelindo yang reklamasi itu kebutuhan apa kali di sana gitu. Iya. Jadi setidaknya kalau kita lihat perjuangannya berhasil. Cuman memang nama juga masyarakat kan tidak bisa fokus sepanjang itu. Dan bahkan LIPI pun ada bukunya Bang. Jadi LIPI itu juga meneliti soal gerakan ini. Jadi ini adalah salah satu gerakan rakyat yang cukup panjang umurnya. Bahkan sampai hari ini pun masih. Tapi dengan isu-isu yang berbeda kayak gitu Bang. Dan lu menuliskannya di novel. Cuman memang gayanya agak berbeda karena di novel ini platformnya beda. Platformnya beda. Kemudian cara membawakannya kan dialog bukan narasi gitu. Iya, apa respon teman-teman lu, masyarakat sekitar? Nggak apa-apa loh. Masa ada ancaman nggak kira-kira? Enggak sih Bang. Ya. Lebih ke kaget ya Bang. Lebih kaget ya. Karena teman-teman kan kenal aku tuh kan nulis yang soal sosial politik, lingkungan, gitu. Tulisan-tulisanku tersebar di media-media jurnalisme warga itu kayak Bali Bengong, kemudian tatkala itu kan semua ngomongin soal lingkungan. Iya. Dan ada kaitannya juga dengan reklamasi kan. Iya, dan aku keluar dari itu semua, gitu. Tulis buku pertama malah novel. Ada rencana nulis lagi nggak? Maksud gue yang bentuknya kayak ini buku. Kalau novel, kalau misalnya Bang lihat itu di bawah bagian itu ada duologi novel. Iya. Duologi. Berarti tinggal satu ini. Janji adalah sebuah janji Bang. Janji pribadi untuk menulis novel kembali untuk lanjutan ini. Tapi belum tahu kapan, mungkin tahun depan. Karena tahun ini aku rencana mau nulis esai politik Bang. Jadi kumpulan esai, aku gabungin jadi buku gitu. Esai yang pernah lu tulis atau baru nih? Yang pernah publish, yang tentu aku perbaiki dikit-dikit. Sama yang belum. Lu menulis, lu juga punya karya sekarang. Lalu jadi sekjen Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Betul Bang. Ada kaitannya nggak di situ? Kaitan sebenarnya mengalir aja Bang, sama-sama berjalan aja karena kebetulan siapa tahu apa yang aku lakuin ini bisa menginspirasi teman-teman adik-adik. Jadi kebetulan karena memang aku sering nulis, ini kegeeran aja sih Bang. Kegeeran aja. Jadi sekarang banyak banget kader-kadernya yang juga suka nulis. Jadi bahkan tulisan-tulisannya sudah masuk media-media yang bagus lah di Bali. Di Bali bahkan di tempat-tempatnya lah di daerahnya masing-masing. Gue tuh pernah nulis di Bali Post dulu kalau nggak salah. Abang udah pernah nulis di Bali Post? Iya. Nah aku juga gak pernah Bang. Waktu itu dulu mahasiswa. Mahasiswa itu di Bali Post apa ya judulnya lupa aku. Soal KM HDI ya? Iya Bang. KMDI. Di situ ada kata dharma. Apa sih sebenarnya dharma dalam agama Hindu, dalam umat Hindu itu pengertiannya kayak gimana sebenarnya? Kalau aku bukan pemuka agama Bang. Iya, enggak ini dari perspektif lu. Jadi aku jelasin sepengetahuanku aja. Jadi kalau dharma itu berasal dari bahasa Sanskerta kali ya. Mungkin jadi artinya sih kebenaran Bang. Kebenaran. Jadi Hindu ini kan sebenarnya agama yang kalau dalam konteks sejarah
itu diyakini sebagai agama tertua di Indonesia. Ya. Di abad keempat di Kutai Kartanegara dengan prasasti Yupanya gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai tahun 1958 kalau nggak salah, 1958 Hindu baru diakui sebagai agama oleh negara. 1958. 1958. Itu perjuangannya I Gusti Bagus Sugriwa kalau nggak salah. Sekarang jadi nama kampus dan teman-temannya pada masa itu, leluhur kami lah. 1958 itu berarti setelah negara merdeka ya? Setelah negara merdeka. Padahal keberadaannya paling awal. Iya. Jadi dulu itu kita kalau di Bali Bang ya. Di Bali itu namanya Gamatirta. Jadi agama yang melaksanakan segala ritualnya dengan air juga. Dengan air? Iya, makanya kalau misalnya Abang lihat misalnya di ritual-ritual Hindu khususnya di Bali itu pasti tidak lepas dari air. Misalnya kayak kita mau bikin upacara piodalan, pasti kita ada ritus yang namanya mendak tirta atau menjemput air suci ke sumbernya langsung. Dan itu di semua Bali sih sama aja. Artinya dekat banget loh sebenarnya sama lingkungan ya? Ya lumayan sih Bang, karena kan memang kebetulan teman-teman pergaulan juga kurang lebih aktif dan aktif memperhatikan itu. Jadi terinfluence juga sehingga kalau ada diskusi-diskusi ikut aktif, kemudian kenal juga dengan orang-orang di lingkungan itu, sehingga kalau kitanya masa bodoh kan enggak. Ya. Dari yang lu jelasin itu apa sebenarnya kaitannya dengan KMHDI? Apanya Bang? Maksudnya yang lu jelasin tadi dari KMHDI itu posisinya seperti apa dalam konteks Hindu ini ya? Aku mau nanya Hindu dulu nih. Jadi kalau konteksnya KMHDI kita kan sekarang ini sebenarnya KMHDI ini kan setelah 1958 Hindu diakui, bahkan PHDI majelis kita juga terbentuk, KMHDI baru sekian lama terbentuk tahun 1993 ya. Nah, itu gua baru lahir tuh. Nah, aku belum lahir tuh Bang. Ya belum ya. Waduh, tua gua berarti. Jadi KMHDI lahir 1993 itu pun karena ada ada persoalan-persoalan yang sangkut pautnya dengan Hindu, kemudian isu itu tidak terorganisir dengan baik. Dengan Hindu atau dengan negara? Waktu itu hampir mau 98 loh itu. Hindu ya. Ada kaitannya nggak itu? Ada isu Hindu, kalau sekarang istilahnya penistaan agama Bang. Jadi pada tahun itu ada ada berita-berita yang menyinggung umat Hindu lah. Kemudian pada saat itu KMHD kampus. Jadi unit kerohanian kampus itu sudah ada Bang. Misalnya kayak di Udayana tuh tahun 92 lahirnya. Kemudian apalagi di Jawa Bang. Di Jawa sudah banyak banget. Terlalu banyak sekali ya. Di Jawa sudah banyak banget. Kemudian senior-senior kita melihat kalau ini terus terpecah atau tidak disatukan, maka gerakan mahasiswa Hindu ini tidak solid. Tidak terkonsolidasikan dengan baik. Kemudian adalah inisiatif itu kalau nggak salah di UGM untuk bikin sebuah wadah lah. Di Jogja lagi ya? Di Jogja. Itu ide awalnya di Jogja Bang. Di Jogja. Kemudian seiring berjalannya waktu yaitu di 93 itu di Denpasar, di Bali. Sehingga apa kaitannya? Ya harapannya ini kan adanya KMHDI bisa mewadahi mahasiswa Hindu dari kalangan apapun. Karena kan Hindu ini kan banyak sekali, saya menyebutnya etnis. Jadi ada etnisnya Bali yang dikenal banyak sekali. Karena kan Hindu ini kalau nggak salah jumlahnya 4,1 ya, terakhir saya baca di BPS 4,1 juta. Kemudian di Hindu di Bali, di Provinsi Bali itu ada 3,7. Paling banyak ya Pak? Paling banyak 3,7 juta. Sisanya kan di tempat lain. Misalnya kalau kita melihat di Kalimantan Tengah, itu kan Hindu Kaharingan, sukunya suku Dayak. Mereka Hindu tapi ritualnya berbeda. Ritualnya, tapi hanya dari lapis ritual aja. Tapi kalau dari sisi tatwa itu semacam apa ya? Filosofinya lah. Filosofi ajarannya. Itu sama. Itu sama Bang. Apalagi yang beda? Gue juga soalnya di Belitung, di rumah gue itu ada juga loh Hindu. Bahkan ada kampung Hindu kalau nggak salah. Kampung Bali ya namanya. Oh iya ya, di Babel ya. Masyarakat Hindu Bali yang transmigrasi. Kemungkinan Bang. Tapi ritualnya sama ya pasti ya? Ritualnya kemungkinan sama. Karena kan misalnya kayak di Lampung lah Bang. Karena kan setelah Bali itu Lampung paling banyak juga. Jadi Lampung tuh bahkan bikin desanya sendiri. Di Lampung masyarakat Hindu Bali di sana bikin desanya sendiri, kemudian bikin
Tri Kahyangan tiganya sendiri. Jadi kalau di Bali itu Bang, kita kan kalau kita lahir kita otomatis jadi masyarakat adat Ya. di sana. Kemudian masyarakat adat atau di desa adat itu kita menyungsung 3 pura. Jadi itu yang kita sebut sama Kahyangan 3. Oke. Jadi pura desa, pura pusat sama pura dalam. Oke. Ya gitu. Jadi sampai mereka pun bikin di sana. Jadi sangat identik lah Bali. Paling bedanya mereka mengakulturasikan arsitekturnya dengan khas Lampung misalnya. Oke. Makanya kalau Kayak misalnya abang, akulturasi lah ya. Iya, makanya kalau abang ke Bali nggak akan pernah melihat pura yang kalau bahasa aku tuh nyentrik kayak di Lampung, karena catnya tuh sangat menyala banget. Iya. Kalau di Gitu. Bali enggak. Di Bali polos lah. Polos ya. Polos. Tapi kalau di Lampung Menyala. Nah, dari sekian ajaran Hindu ya, gua menganggapnya ajaran Hindu ya, ajaran ya. Apa yang ingin diimplementasikan KMDHI ya? KMHDI di level mahasiswa kayak begini. Utamanya kan itu pemuda kan, bergeraknya di bidang pemuda. Maksudnya sejauh mana sih kepemudaan Hindu ini dalam mengimplementasikan nilai-nilai Hindu? Gimana prosesnya sekarang? Oke, kalau semangatnya KMHDI itu kan keinginannya ingin melahirkan mahasiswa Hindu atau kader mahasiswa Hindu di Indonesia ini yang punya 4 nilai, Bang. 4 nilai, oke. 4 nilai. Pertama adalah religius, kemudian humanis, kemudian nasionalis, kemudian progresif. Ya. Jadi 4 nilai itu kita sering menyebutnya sebagai 4 jati diri KMHDI. Oke. Jadi nilai-nilai itu kan sebenarnya universal Bang. Cuman kita coba rangkum sehingga menjadi nilai-nilai yang menjadi semangatnya KMHDI. Dan aku pikir semua mahasiswa Hindu ingin punya nilai tersebut, karakter tersebut lah. Dia ingin religius karena kan agama kita yakini sebagai pedoman atau landasan dalam hidup. Ya. Kemudian humanis kemanusiaan, ya kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda, ya mesti punya rasa kemanusiaan. Ketika susah ya kita bantu, kalau senang ya mari senang sama-sama gitu. Okay. Kemudian ada nasionalis, kita ada di satu negara yang sama Indonesia, ya masa nggak nasionalis. Nah. Minimal kalau sepak bola kita bersatu lah. Iya, oke. Terakhir progresif. Jadi kalau progresif ini kita harus punya cara berpikir yang yang out of the box lah. Kita harus punya inovasi dan inovasi kreasi yang baru untuk kemajuan setidaknya untuk umat dan juga untuk bangsa gitu. Oke. Ini nanti dinaikin mic-nya ya. Oke, siap. Oke, gua mencatat 2 hal sebenarnya ya, maksudnya kalau religius dari pengertian lu tadi kayak lebih ke akidah ya, maksudnya itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Gua nggak bisa nih menanyakan itu. Tapi kalau soal humanis dan inovatif berkaitan sebenarnya dalam konteks begini, humanis itu tentunya berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita yang sangat beragam. Saya ingin menanyakan yang pertama ini, bagaimana sebenarnya lu atau kemudian pemuda Hindu atau kemudian umat Hindu berada di posisi atau berada di tengah-tengah kehidupan yang mayoritasnya bukan lu. Iya Bang. Gitu. Lu gimana? Rasanya gimana? Nyaman gak sih gitu loh? Ini menarik Bang, karena kalau di Bali kan aku nggak pernah merasa minoritas. Iya, oke. Tapi aku merasa bahwa memang ada teman-temanku yang ada perbedaan lah secara prinsip. Misalnya kayak agama itu kan sebuah keyakinan yang sangat berbeda kan. Misalnya ada Hindu, ada Islam dan sebagainya. Meskipun punya nilai-nilai universal yang bisa di ini ya. Masing-masing punya nilai-nilai universal. Tapi kalau secara pribadi Bang, aku udah biasa dengan hal itu. Oke. Jadi bahkan kalau aku tuh punya sahabat dari SD Bang, sampai sekarang masih bagus komunikasinya, itu Islam Bang. Islam. Itu waktu di Hindu. Waktu di Bali. Iya Bang. Iya. Jadi di Bali di Denpasar itu aku punya teman SD bahkan sampai SMP itu satu sekolah lah. Iya. Sekolah. Jadi apalagi waktu SMP itu keluargaku sama keluarga dia tuh biasa aja. Oke. Sangat baik lah. Jadi kalau misalnya ini perayaan kita misalnya aku berbagi gitu, undang gitu ya. Bahkan kalau mereka syukuran itu
Lo diundang? Diundang datang gitu. Bahkan nginep sering di sana. Kemudian bahkan waktu SMP tuh kalau misalnya yang nganter ke sekolah itu keluargaku misalnya, pulangnya keluarganya dia yang jemput gitu. Jadi menjadi sangat biasa. Kemudian semakin biasa ketika kuliah. Oke. Lu kuliah di Udayana. S1-nya di Udayana. Di Udayana, tapi ketika kuliah mungkin 30% tuh orang Batak, Bang. Oke, sudah mulai beragam sekali. Ya? Sudah mulai beragam. Sisanya ada yang Islam, ada yang Hindu juga. Iya. Jadi biasa banget ketika misalnya aku mau misalnya ngomong sama teman-teman yang di Batak, otomatis ngikut aja. Iya. Dengan mungkin logatnya, kalau bahasa kan nggak mungkin sulit bisa ya. Tapi kita bisa kita bisa menyesuaikan. Dan itu bukan hal yang sulit sih buatku Bang. Secara pribadi. Dan kalau misalnya ditanyakan secara umum, aku pikir teman-teman Hindu dimanapun itu kayaknya sangat bisa menyesuaikan. Ya. Sangat bisa menyesuaikan meskipun memang ada oknum juga sih yang memang membuat panas situasi kebangsaan. Kalau di sini tuh nggak apa-apa disebut aja oknumnya siapa itu bebas. Gak usah malu-malu. Agak bahaya dikit. Meskipun ada, cuman kan itu hanya segelintir aja. Ya. Dan sisanya mah biasa-biasa aja, Bang. Misalnya kayak aku punya teman kemarin, kita di KMHD punya program KMHD Mengajar, Bang. Jadi kita punya cabang di Sulawesi Utara. Jadi mereka bikin KMHD Mengajar itu di panti asuhan yang mayoritasnya Islam. Oke. Biasa aja, Bang. Itu program KMHDI. Jadi itu program KMHDI sambil nyelip-nyelip itu promosi. Sejak tahun 2017. 16-17 kalau salah. 16. Jadi program itu sudah jalan sampai sekarang. Dan kalau misalnya di Bali kan gampang aja kita nyari komunitas Hindu. Iya. Yang komunitas Hindu lah. Cuman kalau di luar Bali kan agak sulit dan tricky juga teman-teman. Sehingga itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Iya. Bahkan aku pribadi mendorong teman-teman di daerah itu kalau misalnya kegiatan nasional, tunjukkan aja nilai-nilai kedaerahan yang kalian punya. Misalnya kayak di Sulawesi Utara, ya pakai bahasamu aja. Pakai yang kebiasaan di sana. Pakai kebiasaan di sana. Biarkan kami yang menyesuaikan lah. Ya, misalnya kayak kemarin aku ke Palangkaraya, teman-teman ya udah pakai bahasa gini aja. Tapi kalau ngomong sama aku ya udah tolong sesuaikan karena nggak bisa bahasa daerah kan. Iya. Dan aku juga menyesuaikan nggak pakai bahasa Bali gitu. Minimal pakai bahasa Indonesia lah gitu. Ya artinya kan sebenarnya ini yang mahal ya, nilai-nilai saling menghormati, toleransi itu yang sangat mahal dan itu sudah terbangun kuat di akar rumput sebenarnya di masyarakat. Tapi lu pernah nggak merasa terganggu misalnya dengan tiba-tiba ada fatwa misalnya pelarangan salam multi agama misalnya. Lu risih gak sih dengan kayak gitu? Gak apa-apa lu. Ya, pelan aja. Oke. Kalau aku sih biasa. Sama Bang, biasa aja Bang. Kalau aku sih biasa aja. Jadi kan itu adalah wewenangnya atau haknya lembaga tersebut. Dan itu pun bukan mengikat aku Bang. Kan bukan mengikat aku dan kawan-kawan Hindu. Itu kan mengikat saudara-saudara di Islam. Saudara-saudara di Islam. Gitu. Jadi ya gak masalah. Toh juga kami sudah biasa begitu gitu. Maksudnya biasa biasa ketika diperlakukan kayak begitu. Biasa toh juga biasa salam kita juga nggak disebutin ya biasa aja. Jadi santai gitu. Bukan hal yang lu pasrah kayak gini ya. Bukan hal yang toh juga ketika kadang-kadang kan juga pejabat itu mengucapkan hanya sekedar untuk seremoni aja. Toh maknanya juga belum tentu dipahami sama mereka gitu. Jadi mah biasa aja gitu. Dan di Bali tuh termasuk biasa aja sih kayak gitu. Maksudnya gue kayak gini. Kadang ada kegiatan misalnya seremoni kan pasti ada doa. Ada nggak kewajiban di Bali harus menggunakan bahasa Bali misalnya? Doa Bali, misalnya, doa Hindu misalnya. Doa Hindu mah pasti. Pasti ya. Biasanya kalau di Bali pasti pakai doa Hindu. Tapi kalau misalnya kegiatan di luar, kegiatan yang dari luar misalnya. Dia lembaga negara, kementerian atau apa itu? Doa Hindu juga. Doa Hindu juga pasti ya. Cuman kalau misalnya kayak pernah juga sih beberapa kali aku ikut kegiatan kemudian doanya bukan doa Hindu dan itu bukan masalah juga. Enggak masalah juga. Masalah juga karena kan kebetulan juga mungkin pada saat itu kalau nggak salah audiensnya lebih banyak bukan Hindu. Oke. Jadi sih bukan masalah. Tapi kalau misalnya audiensnya banyak Hindu ya lu harus pakai Hindu ya. Maksudnya begitu ya. Nah, dalam artian begini sih, kadang anggaplah lembaga
sudah tahu ke Bali tapi dia masih menggunakan doa yang berbeda. Padahal itu lembaga negara ya. Itu kan sebenarnya aneh ya. Itu bertolak belakang dengan misalnya ketika lu ke Kalimantan tadi atau ke Sulawesi, lu menghormati orang Sulawesi gitu. Iya betul. Bahkan sebelum berangkat aku mencoba untuk minimal aku tahu salamnya dan artinya apa. Oke. Sehingga ketika misalnya ngasih sambutan gitu, salam yang di sana tak pakai gitu. Lu nggak dilempar orang di sana. Enggak lah. Dilempar orang ya. Minimal kalau ngobrol juga nggak pakai bahasa Bali, minimal gitu. Oke, sejauh ini lu gimana melihat keberagaman kita? Saya udah aduh gimana ya. Jadi kalau misalnya keberagaman sih kalau misalnya di bawah Bang, kalau misalnya di rakyat, misalnya kayak aku di rumah-rumah tuh biasa aja Bang. Biasa aja. Sudah biasa aja itu gimana sih maksudnya? Sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Kita melihat perbedaan itu sudah hal biasa. Oke. Misalnya kayak di Kota Denpasar, tempatku besar lah. Jadi kan di sana ada kampung Jawa juga kan di daerah Denpasar Utara. Jadi ketika misalnya ada puasa di sana ya biasa ada yang jual takjil. Itu mah hal biasa. Kemudian bahkan perayaan malam takbiran tuh keliling-keliling biasa juga, kadang-kadang kita juga ikut. Bahkan di daerah Badung itu kalau misalnya ada pernikahan, teman-teman Ansor ikut bantu. Oh iya. Teman-teman Ansor pecalang bahkan yang Kristen juga ikut bantu untuk jagain. Begitu juga sebaliknya Bang. Kalau misalnya teman-teman umat Muslim ada hajatan, pecalang juga ikut bantu untuk jaga. Lu seberapa intens sih maksudnya berhubungan dengan Ansor di Bali atau misalnya? Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu Bang, cuman ke PMI Bang. Ke PMI ya? Ke PMI. Oke. Kemudian di kegiatan kemarin kebetulan kan PBNU bikin kegiatan sama Liga Muslim Dunia itu yang di G20 itu. Oh iya yang di Bali juga. Di G20, jadi aku ikut jadi delegasinya KMHDI untuk perwakilan kegiatan Region 20. Region 20. Nah di sana aku satu kamar sama gini Bang, Haji Ab namanya. Haji Ab, Haji Ab, ketua PCNU Badung. Tapi memang ada sedikit agak gimana aku harus bersikap ya ketika misalnya Pak Haji ini kan udah levelnya udah tinggi lah kalau misalnya di status sosial. Kalau pemikiran orang itu. Lanjut, nanti mungkin abang bisa klarifikasi lah gua atau jelasin. Kemudian ketika beliau ibadah ibadah sembahyang itu, nah kita bingung harus ngapain. Makanya ada momen ketika lu nggak kepikiran mau jadi makmum gitu. Tidak. Jadi agak berabe Bang, bisa di demo ini. Kalau misalnya sekjen KMHD pindah agama ini beda berabe banget ini. Gitu. Jadi ada momen ketika beliau mau ibadah, ya aku keluar gitu. Jadi karena kan bingung juga kita mau ngapain gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada orang sholat, lu masih tiduran ya gak apa-apa juga sih. Oh gak apa-apa Bang? Asalkan kan lu gak nari-nari di depannya. Ya enggak lah. Oke. Ada gak pengalaman yang menurut lu ini sangat menyedihkan sekali? Misalnya ini gak menghargai keberagaman sama sekali. Terlepas itu pengalaman pribadi lu atau kemudian pengamatan lu terhadap realitas sosial hari ini. Oh iya sih, ada Bang. Jadi ini bukan pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi tadi aku bilang sempat kan Hindu tuh beda-beda Bang. Maksudnya cara ritualnya beda-beda. Salah satunya Hindu di Tengger. Di sekitaran Bromo itu. Iya. Jadi kan Hindu di sana kan lumayan banyak. Bahkan di kaki Gunung Bromo itu ada pura namanya Pura Poten. Pura dalam Poten kalau nggak salah namanya. Jadi bukan di video, tapi di beberapa sosial media. Di dokumentasi. Ada video yang, jadi kan kalau kita itu Bang, kalau misalnya bahkan kita punya hari khusus untuk memuliakan tumbuhan, memuliakan binatang, alam dan sebagainya. Dan itu ada sesajennya. Kemudian di sana tuh pada saat itu. Yang dikencingi itu bukan sih? Ada juga. Yang viral itu. Di Bali kan banyak banget itu. Di Bali banyak banget. Kemudian kemarin di Bromo itu, umat di sana tuh bikin sesajen kemudian dihaturkan di sana. Karena kan kalau kita umat Hindu tuh percaya gunung tuh tempatnya para dewata. Iya. Tinggi ya? Karena tinggi dekat dengan gini. Kemudian ada video yang kalau satu orang itu maki-maki kemudian menendang sesajen itu gitu. Itu kan salah satu hal yang menyakitkan hati juga karena sudah 70 berapa tahun ini, 79 tahun ini Indonesia mau merdeka.
sudah tahu Indonesia banyak suku, banyak agama, tapi belum bisa menghargai itu Bang. Ya gitu ya sih Bang. Kalau di Bali mah banyak banget. Itu siapa yang melakukan tuh? Islam? Iya Bang. Organisasi umat Islam. Oke. Aduh, untung aku mayoritas. Bersyukur lah Bang. Ya bersyukur ya. Oke. Ketika kita berbicara soal tragedi tadi ya, saya mohon maaf ya kalau ada perilaku saudara-saudara saya yang menyakitkan bapak dan saudara-saudaranya ini. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan sebagai pemuda, dan apa yang bisa kita lakukan? Kita tentu tidak bisa menggunakan cara-cara lama ya, kalau menurut gua dalam posisi mengambil perspektif dalam persoalan ini. Kalau di level-level mahasiswa itu kan kita punya organisasi lintas agama Bang. Bahkan banyak banget inisiasi pemuda lintas agama. Kayak misalnya di Bali itu ada Volgimala, Forum Generasi Muda Lintas Agama. Yeah. Bahkan di tempat-tempat lain itu namanya beda-beda. Yeah. Itu kan sudah inisiasi yang bagus. Kemudian di majelis juga banyak banget kerjasama antar majelis agama dengan membuat kegiatan-kegiatan. Bahkan kemarin Interfaith Rainforest Internasional kalau salah namanya, itu kan juga diinisiasi oleh 6 majelis agama dengan tujuan untuk melestarikan hutan tropis di Indonesia. Yeah. Nah, untuk tujuan yang sangat besar itu aja bisa. Masa untuk menjaga menjaga hubungan lintas agama ini tidak bisa gitu. Dan sebenarnya moderasi beragama program dari Kemenak itu harusnya bisa dibawa sampai ke bawah. Karena kan kadang-kadang di moderasi beragama tuh jarang kita lihat kegiatannya di gini Bang, di balai desa. Di balai banjar atau di balai dusun. Mungkin sekarang levelnya ke instrukturnya dulu kali. Sampai dari kapan tahun itu Bang? Karena sering banget aku ngelihat itu kayak kegiatannya di hotel. Iya. Sebenarnya penting juga ya moderasi beragama itu nyampe ke bawah. Iya, nyampe ke bawah. Mungkin istilah moderasi beragama mungkin di kalangan bawah enggak familiar, tapi mereka sudah melakukan kayak tadi contohnya kan. Iya. Itu kan contoh nyata banget dan aku pun pernah melakukan itu juga gitu, ketika waktu di Bali. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran kayak moderasi beragama itu bisa banget dibawa tidak harus dengan acara-acara formal, tapi dengan acara-acara yang santai di balai desa, di balai dusun, dengan ruang lingkup yang kecil. Ya mereka kan bisa minimal di keluarganya. Gitu. Tidak melahirkan generasi-generasi yang fanatik, garis keras, eksklusif gitu ya. Bahkan fanatik untuk artis ya kadang-kadang kita agak bahaya kan. Gimana fanatik akan agama gitu. Iya. Oke, itu di level ini ya. Maksud gue yang tadi kan lu bilang organisasi lu itu pemuda Hindu itu punya salah satu jati diri yang namanya progresif ya. Itu inovasi, terus kreativitas apa dan sebagainya. Itu bentuknya kayak gimana dalam konteks menjaga keberagaman misalnya? Itu salah satu contoh yang tadi tak kasih tahu sih Bang, yang Kak Madi mengajar itu. Iya. Agak di luar pemikiran juga ketika organisasi Hindu bikin kegiatan program menyasar bukan orang Hindu gitu loh. Jadi kita juga mengajak teman-teman yang lain, saudara-saudara kita baik itu Muslim maupun yang lain, itu juga untuk bersama-sama berkegiatan di tempat itu. Entah menjadi panitia, entah menjadi peserta. Gitu. Itu kan menjadi salah satu cara kita untuk memperkenalkan Hindu itu apa. Karena kan kadang-kadang ini ada juga nih, aku sempat dengar-dengar juga. Ada beberapa orang yang belum tahu kalau Hindu itu agama. Kadang-kadang dia bilang apa ya? Aliran penghayat atau apa? Ada Bang, beberapa daerah itu ada. Ini kan, ini sosialisasi Hindunya juga kurang ini juga kan. Jadinya penting juga untuk kita sebagai organisasi mahasiswa Hindu yang levelnya nasional hanya satu-satunya. Kalau Islam kan banyak banget ini. Banyak apanya tuh? Banyak organisasinya. Banyak konfliknya enggak? Ya wajar Bang. Jumlahnya banyak, konfliknya banyak wajar. Gitu. Emang kalau Hindu konfliknya dikit ya? Ada. Ya ada itu berapa itu? Ya ada Bang, karena kan kayak sekarang kan
ada aja Bang, kalau kemarin kan kita ada juga konflik dengan bukan konflik, dinamika lah sebenarnya. Supaya halus Bang. Ya terserah lu lah, lu mau memperhalus kayak gimana terserah lu lah. Dinamika dengan ada yang namanya aliran-aliran tertentu lah, aliran-aliran tertentu yang datangnya Hindu dari juga. Iya bisa dikatakan Hindu, tapi secara prinsip cara-caranya beda. Beda. Gitu. Kemarin sempat ribut di Bali juga sempat panas. Gitu. Tapi sekarang sudah mendingan sih Bang. Sudah mendingan. Sudah mendingan. Oke. Gitu. Indonesia apa? Hindu mengajar. KMHDI mengajar. KMHDI mengajar. Itu sudah penetrasinya udah sampai kemana aja tuh sebarannya? Kemarin kita menyasar 100 desa. 100 desa. Ya, kalau sekarang udah. Ya, kalau KMHDI ini kan adanya di 22 provinsi. Iya. Di 58 kabupaten kota kalau nggak salah Bang. Dan kemarin di Aceh ada nggak sih? Hah? Hindu Aceh ada nggak? Di Aceh kebetulan belum ada. Bang. Belum ada. Tolong jangan kasih ide-ide yang aneh, Bang. Mengadi-ngadi sekali. Ya minimal kan spiritnya, nilai universalnya kan kesampaian di sana. Boleh lah. Nanti kita coba usulkan lah di kongres kan nanti. Iya. Gimana itu? 22 Jadi targetnya atau gimana itu? itu sebaran kita. Kemudian di tahun ini ini kan sudah dilaksanakan Bang. Ya. Bulan Mei sama bulan Juni kemarin. Itu kita melaksanakannya di 100 titik. Jadi 100 desa lah. Jadi kemarin setidaknya kita mau menginventarisir beberapa hal, misalnya kayak tempat pendidikan Hindu. Kalau misalnya di Muslim itu namanya, di Islam itu namanya madrasah, pesantren. Ya pesantren. Kalau kita pasraman namanya. Oke. Sama-sama boarding school lah, itu. Kemudian di sana apakah ada tempat ibadah, kemudian kalau tempat ibadahnya layak atau enggak, supaya bisa kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan khususnya di Dirjen Bimas Hindu gitu. Kemudian terkait dengan fasilitas kesehatan juga, terkait dengan anak sih juga stunting, karena kan kebetulan kita punya perwakilan di kabinet Ibu Bintang Puspa Yoga. Jadi kebetulan kan kalau masalah stunting anak itu kan ranahnya beliau kan. Jadi kita sering komunikasi dan kita coba untuk ambil data di sana. Jadi lebih spesifik sih. Kalau dulu awal-awal kegiatan kita tuh ya mengajar aja. Ngomongin soal Hindu ya, ini agak terakhir. Ngomongin soal Hindu itu kan sebenarnya identik dengan Bali ya. Betul. Betul sekali ya. Betul. Bagaimana lu melihat Bali hari ini? Bali ini kan sebenarnya kalau dulu mungkin eksotisnya luar biasa ya. Maksudnya kita bahkan pengen ke Bali, tapi ada beberapa survei juga sudah mengalami penurunan juga tuh turis-turis yang ke Bali itu. Ada apa sebenarnya? Kalau melihat sosial media, apalagi misalnya abang ngikutin sosial medianya Niluh Jelantik misalnya, maka abang akan melihat bagaimana wisatawan-wisatawan tuh seringkali membuat onar. Bahkan kemarin kepolisian di sana menangkap ratusan oknum WNA yang melakukan melakukan bisnis ilegal di Bali. Dan kalau ditanyakan kondisi hari ini, memang kita kedatangan WNA yang kualitasnya rendah sih Bang. Oh gitu. Kalau menurutku Bang, apalagi. Jadi tidak hanya Indonesia nih yang SDM rendah. Enggak juga Bang. Kita aja sering minderan karena sering dijajahkan. Kita lender merasa itu. Padahal enggak juga ya. Enggak juga. Lanjut. Jadi Bali ini lagi kedatangan WNA yang kualitasnya rendah lah. Jadi sampai kemarin ada yang maling truk dari Kerobokan itu ugal-ugalan sampai bandara. Kemudian ada banyak sekali WNA yang melecehkan tempat suci kita. Dan kalau menurutku ini sih karena. Tapi tempat suci itu dibuka secara umum kan? Tidak Bang. Tidak. Jadi tempat suci kita tuh dibagi 3 Bang. Dibagi 3. Ada utama Mandala. Jadi itu tempat suci yang hanya boleh diakses oleh umat yang sembahyang. Yang kedua ada Madianing Mandala, kemudian terakhir Jabe. Jadi di Jabe inilah sebenarnya turis itu bisa. Paling jauh tuh di Madia lah, di tengah-tengah. Paling
paling nggak bisa mengakses. Tapi memang banyak sekali WNA itu yang kadang-kadang memaksa untuk masuk. Bahkan kemarin di Besakih itu ada videonya itu WNA itu memaksa untuk masuk. Dan itu dilarang sama? Dilarang. Tapi kan boleh. Oke, di sisi religi mungkin itu sesuatu yang sangat disayangkan ya. Betul. Tapi di sisi ekonomi mungkin, pariwisata atau apa dan sebagainya, kita kan nggak hanya Bali lah menurutku. Semua daerah yang mempunyai potensi pariwisata juga membutuhkan asing, membutuhkan turis domestik dan lain sebagainya. Gimana Teddy melihat itu? Kalau satu sisi mereka ini kayak mengancam, bukan mengancam sih, kayak tanda kutip mencitrai peribadatan Bali lah. Tapi satu sisi kan ada juga di Bali, entah kemudian pemerintahannya, entah kemudian para pekerja pariwisata di sana yang membutuhkan orang-orang WNA ini datang ke sana, terutama untuk sirkulasi ekonominya biar hidup nih. Betul. Kayak gitu. Kalau Bali sekarang kan memang dari dulu sih Bang, panglimanya kan adalah panglima ekonominya kan pariwisata. Ya. Bahkan kalau Covid kemarin lihat, Bali itu mati. Bahkan di Kuta tuh biasanya villa harga 2 juta dibanding harga jadi 400.000 dan sebagainya. Dan itu kan pelajaran sebenarnya Bang, pelajaran untuk kita khususnya di Bali sih, bahwa jangan menggantungkan hidup ke satu sektor aja pariwisata. Bahwa kita kalau Bali ini kan sebelumnya itu sektor pertanian. Jadi banyak kebun di sana, banyak sawah. Tapi kan udah jadi villa semua. Nah itu kan masalahnya. bahkan banyak sekali penulis Bali, sastrawan Bali itu menulis soal bagaimana orang Bali yang punya tanah, punya lahan, kemudian menjual lahannya dan lahannya dijadikan hotel, yang punya lahan sebelumnya ngelamar kerja di sana. Ini kan ironis buat kita. Dan ini juga nggak lepas dari pemerintah juga Pak. Pemerintah ini kan targetnya kuantitas mulu. Kuantitas tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta, 3 juta. Tapi nggak dibarengi dengan kualitasnya. Kalau aku sih lebih cenderung bagaimana kita bisa mendatangkan WNA yang berkualitas saja. Meskipun misalnya sedikit misalnya. Karena kan dengan jumlah WNA yang banyak kemudian memerlukan infrastruktur penunjang yang banyak juga. Termasuk hotel, restoran dan sebagainya. Kalau misalnya untuk menghasilkan yang besar kemudian berkualitas kan jelas membutuhkan modal. Sedangkan orang Bali kebanyakan tidak memiliki modal yang besar itu. Yang punya kan jelas investor, orang asing. Dan kita hanya paling bisa mengelola guest house yang kecil dan sebagainya. Dan ketika guest house ini jumlahnya banyak juga, kan otomatis persaingan harga juga Bang. Jadi persaingan harga bisa saja menjadi perang harga di bawah saling menjatuhkan. Sehingga lebih memilih untuk fasilitas pariwisata yang dimiliki oleh asing. Jadi tapi menurut gue punya pengalaman gini Ted. Ini salah satu bentuk ketegasan pemerintah menurut gue di sana di daerah. Jadi gue pernah ngadain acara nih kantor gue KPI kan, di KPI ngadain acara ke situ. Dan waktu itu yang hadir gubernurnya tuh di salah satu hotel. Gubernur yang mana Bang? Ya emang ada ya? Yang tahun berapa? Kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya? Pokoknya setelah Covid udah mulai inilah. Oh masih Pak Koster. Udah mulai masih Pak Koster ya kalau nggak salah. Pak Koster waktu itu dia masuk ke hotel dan dia melihat manajernya apalah ya, manajer hotel atau apa gitu. Nggak pakai baju adat yang harusnya itu dipakai di hari itu. Oh iya. Kalau nggak salah Bali itu ada ya menerapkan hari Kamis kalau salah. Dimarahin sama dia. Beneran. Dimarahin sampai kemudian dicek pegawainya yang lain pakai nggak ini. Iya betul. Itu menurut gue itu bentuk afirmasi pemerintah daerah juga terkait dengan mempertahankan budaya Bali gitu di satu sisi. Betul Bang. Jadi di Bali itu kalau hari Selasa tuh kita pakai kain batik. Kalau misalnya di Bali itu endak namanya, batiknya endak. Abang pasti tahu lah. Kemudian belum. Lu belum bawa sih, lu belum kasih gua sih. Kalau endak yang bagus tuh mahal Bang. Mahal banget Bang. Aku juga gak punya Bang. Kemudian kalau hari Kamis pakai pakaian adat Madya lah Bang. Adat biasa lah pakai mebraya gitu lah. Jadi itu biasa. Jadi
memang semenjak kepemimpinannya Pak Koster itu identitas Bali itu semakin diangkat. Sejatinya semakin diangkat kayak aksara Bali. Jadi kalau di instansi-instansi pemerintahan. Ini enggak promosi yang enggak promosi. Enggak, Bang. Saya juga sering mengkritik beliau. Jadi kayak aksara Bali, kemudian pakaian adat, kemudian buah-buah lokal itu banyak sekali dibuatkan regulasinya sama beliau. Cuman memang kan kalau di tatanan regulasi mungkin bisa diselesaikan sama para ahli. Tapi ketika di tatanan eksekusi kan kita melibatkan semua banyak sektor termasuk juga masyarakat biasa yang mesti disosialisasikan soal regulasi itu. Nah, mungkin itu aja yang mesti dimaksimalkan dengan regulasi-regulasi yang sudah dilihat bagus itu, Bang. Tapi kan pada prinsipnya kita pengen identitas Bali dengan dengan kekayaan budayanya itu tumbuh, dan di satu sisi juga industri juga ekonominya lah ya, ekonominya juga tumbuh bagi warga. Terakhir, gue mau nanya begini, apa yang diinginkan pemuda Hindu sebenarnya, terutama lu lah ya, dan teman-teman lu, terhadap pemuda-pemuda yang kayak kita juga sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang ingin dikolaborasikan gitu? Apa yang ingin kita sampaikan biar kita ini tetap menjadi satu entitas bangsa yang satu, yang saling menghargai dan sebagainya. Di level pemuda seperti kita ini, asik. Aku masih mengakui sebagai pemuda. Oke, masih boleh Bang. Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Kesadaran kolektif sih, Bang. Kesadaran kolektif. Oke. Kadang kan terutama di akhir-akhir ini kan memang kalau boleh cerita dikit, Bang. Jadi mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa ini, organisasi mahasiswa ini, baik di lintas agama lah, sepertinya menghadapi masalah yang sama, yakni kurangnya minat dari mahasiswa baru sekarang untuk ikut berorganisasi. Ya karena memang kecenderungan organisasi politik mulu sih. Betul. Tidak salah, Bang. Cuman itu tadi, jadi aku bilang tadi adalah kesadaran kolektif bahwasanya untuk membangun satu hal itu perlu adanya kerja-kerja kolektif. Jadi meskipun kamu punya IPK 4, IQ-nya besar, tinggi, kemudian punya keahlian khusus yang sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin kamu hanya satu-satunya yang punya, tapi kalau tidak ada kerjasama, tidak ada jejaring juga, maka ya di sana-sana aja dirimu gitu. Jadi kesadaran kolektif itu penting, terutama kami ini yang jumlahnya sedikit. Jadi perlu ada kesadaran kolektif untuk bersama-sama, tidak hanya membangun kualitas diri sendiri aja, tapi juga kualitas teman-teman di tetangga. Kayak gitu. Kemudian sadar bahwa ternyata Hindu ini sedikit tetapi punya kekayaan sedikit tapi solid ya. Ya setunggal. Jadi meskipun sedikit tapi kita cukup kaya. Kaya dengan di Sumatera Utara beda, kemudian di Lampung berbeda, kemudian di Kalimantan Tengah berbeda dan lain sebagainya berbeda. Ini kan bisa menjadi modal kita Hindu di Indonesia ini untuk bergerak majulah sesuai dengan cita-cita bangsa kita kan menjadi negara emas di 2045. Kayaknya lu kurang yakin soal 2045 ini. Cemas, Bang. Apa yang bikin lu cemas apa? Ya apa ya, Bang, kalau bisa dibilang cemas ya, kan kita lihat ya banyak sekali masalah hari ini kan, Bang. Semua lembaga kemudian itu tergantung kita loh 2045 itu besok. Nah itu, Bang, makanya kita mesti berani bersuara. Jangan hanya manut-manut saja. Berani bersuara, jangan manut-manut saja. Terima kasih sahabat-sahabat. Tidak terasa kita sudah bersama Bli Teddy dalam diskusi. Banyak banget sih sebenarnya yang tadi kita diskusikan. Betul. Nanti semoga bisa memberikan manfaat lah bagi teman-teman yang nonton YouTube hari ini. Jangan lupa gabung ke MHDI. Saya kasih waktu khusus bentar ya, Pak Kepala, untuk ngajak teman-teman masuk ke HMD ini. Jadi buat penontonnya podcast Gerakan Pemuda Ansor, nanti linknya akan saya sebar di komunitas-komunitas Hindu, agama-agama Hindu. Jadi buat kalian yang menonton ini jangan lupa
gabung buat kalian mahasiswa ya, terutama jangan lupa gabung KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Di sana kita akan belajar bareng, tidak hanya ngomongin politik seperti yang dibilang sama Bang Mehmet, tapi kita akan bicara banyak hal. Terima kasih. Itu Islam boleh masuk nggak ke? Kebetulan masih Hindu sih Bang. Oke, terima kasih Bli Teddy sudah hadir. Terima kasih Bang. Saya tutup. Apa kalau bahasa terima kasih Bali itu sukma ya? Suksema, matur suksema. Matur suksma.